Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lazarus Febrian Susanto dengan NIM 2022-03005 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan simulator sistem tertanam yang saya sudah buat dengan menggunakan Proteus 8 profesional ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat simulator sistem tertanam yang terdiri dari dua sensor, yaitu sensor gas MQ135 untuk mendeteksi adanya gas yang berbahaya, dan sensor DHT11 yang dimana untuk mendeteksi kelembapan dan suhu ruang atau suhu dan kelembapan lingkungan. Dan di sini ada outputnya atau keluarannya, ada 3, yaitu speaker atau buzzer dan LCD. Di sini saya menggunakan LCD 16x2 dan ada 3 lampu LED, yaitu LED hijau, merah, dan kuning. Dan tentu saja di sini ada Arduino-nya ya teman-teman. Oke, sebelum saya merunning atau menjalankan simulasi sistem tertanam ini, saya akan jelaskan dulu kode program yang sudah saya buat untuk sistem tertanam ini. Oke, baik teman-teman, di sini merupakan kode program yang saya sudah siapkan untuk sistem tertanam saya tadi. Saya akan jelaskan kode programnya ya. Yang pertama, include liquid crystal high, yaitu untuk kode program untuk LCD teman-teman. Jadi liquid crystal ini untuk LCD yang dimana untuk menampilkan kalimat-kalimat status kondisi. Terus ada include DHT, yaitu DHT sensor DHT yang kita gunakan. Berikut ada define DHT pin 8. Jadi DHT sistem sensor DHT terhubung ke Arduino ke pin yang ke-8. Ini teman-teman, DHT-nya terhubung ke Arduino ke pin yang ke-8. Berikutnya, define DHT type DHT11. Berikutnya, define DHT type DHT11. Jadi, tipe DHT, sensor DHT yang saya gunakan yaitu sensor DHT11, karena ada sensor DHT yang 12 dan 13 atau ada yang lain, tapi saya menggunakan sensor DHT yang 11. Berikutnya ada DHT pin, DHT type itu untuk mendeklarasikan DHT pin DHT yang terhubung ke Arduino yang pin ke-8, dan juga DHT type yaitu DHT11. Berikutnya ada koneksi LCD RS D4 D5 D6 D7, yang dimana LCD yang tadi sudah dijelaskan liquid crystal LCD itu untuk LCD ya teman-teman. Jadi di sini koneksi LCD RS D4 D5 D6 dan D7 itu terhubung ke Arduino yang ke pin 7, 6, 5, 4, 3, 2. Berikutnya ada outputannya, yaitu ada buzzer yang terhubung ke Arduino pin ke-13, LED green terhubung ke Arduino pin ke-9, LED yellow pin ke-10, dan LED red ke pin 11 Arduino. Berikutnya saya buatkan di sini ada ambang batas dari sensor
DHT11 dan MQ135. Saya akan jelaskan yang pertama cons ins MQ135 pin A0. Di sini sudah ada keterangan yaitu pin analog untuk MQ135 atau logic toggle. Yaitu MQ135 ini terhubung ke Arduino pin yang A0, di mana Arduino ini akan membaca MQ135 ini jika terdeteksi adanya gas yang berbahaya. Berikutnya ada cons ins threshold ppm sama dengan 250, yaitu ambang batas ppm untuk udara berbahaya. Jadi ini untuk ambang batas gas, sensor gas yang saya buat. Jadi jikalau lebih dari 250 maka udara berbahaya atau gas berbahaya. Berikutnya ada cons float temp threshold high sama dengan 30, yaitu ambang batas untuk suhu tinggi. Berikutnya ada cons float temp threshold high sama dengan 30, yaitu ambang batas untuk suhu yang tinggi. Jadi kalau di sini 30 itu masih aman, dan kalau sudah melebihi dari 30 itu suhunya tinggi. Berikutnya ada cons float temp threshold moderate 20, yang dimana untuk ambang batas suhu sedang. Jadi untuk suhu yang sedang itu sekitar 20-an derajat. Nah, kalau di bawah 20-an itu suhu rendah. Kemudian cons float humidity threshold high sama dengan 60, yaitu ambang batas kelembapan tinggi. Jadi ini ambang batas 60 ini ambang batas untuk kelembapan tinggi. 60 ini masih dikatakan aman. Yang tingginya itu kalau melebihi dari 60. Berikutnya ada cons float humidity threshold low sama dengan 40, yang dimana ambang batas kelembapan rendah. Jadi kalau 40 itu masih aman, jadi 40 sampai 60 itu masih aman. Dan kalau di bawah 40 itu sudah kelembapannya rendah. Kemudian void setup, kita men-setup program untuk sistem tertanam. Yang pertama LCD begin 16,2, yang dimana dimaksudkannya itu saya menggunakan LCD Proteus ini untuk sistem tertanam saya, itu modelnya 16x2. Berikutnya ada DHT begin, yaitu sensor DHT yang di start atau dimulaikan, dan pin mode, buzzer pin, output, LED green, LED yellow, LED red, output itu sudah mulai diaktifkan dengan keluarannya atau outputannya. Dengan serial begin 1600 itu dimaksudkan untuk sistem membaca sensor-sensor setiap 9600. Jikalau terdeteksi ada kondisi yang berbahaya, maka mereka ini akan aktif. Kemudian ada void loop, di mana program yang kita masukkan ini akan terus berulang tergantung waktu yang kita tentukan. Di sini saya tentukan delay itu 1 detik untuk setiap refresh sistem, setiap 1 detik. Kemudian ada float humidity, DHT read humidity, yaitu dibaca sensor DHT untuk kelembapan. Kemudian float temperatur sama dengan DHT read temperatur, itu membaca sensor DHT untuk suhu. Kemudian in ppm sama dengan analog read MQ135 threshold pin, yaitu
Di sini sudah ada penjelasannya, membaca nilai dari sensor atau logic toggle. Jadi di sini itu membaca sensor MQ35 atau membaca sensor gasnya ya teman-teman. Kemudian validasi pembacaan sensor DHT. Ini dalam satu kondisi saja, yaitu jika ISNAN kelembapan dan ISNAN suhu, LCD clear, LCD set kursor 5,0, LCD print error. Jadi maksudnya itu jikalau sensor DHT itu tidak tervalidasi oleh sistem, maka LCD akan menampilkan status error untuk sensor DHT. Kemudian menampilkan suhu, gas, dan kelembapan di LCD, yaitu LCD clear, LCD dikosongkan, LCD kursor itu 0,0 masih kosong, kemudian diisi dengan temp yaitu suhu dengan nilainya, dan diikuti dengan Celsius karena ini kan suhu, maka akan muncul dengan nilai dan Celsiusnya. Kemudian LCD set kursor 0,1 untuk gas. Gasnya akan diikuti dengan nilai gasnya, dan LCD print untuk humidity atau kelembapan, dan akan diikuti dengan nilai kelembapannya. Kemudian ada logika untuk kondisi gabungan suhu, kelembapan, dan kualitas udara atau gas. Di sini ada beberapa kondisi, yaitu kondisi pertama, jika ppm gasnya melebihi dari threshold ppm, yaitu 250 tadi teman-teman, ambang batas yang sudah kita buat. Kemudian jikalau terdeteksi, maka akan muncul di LCD status gas berbahaya dengan outputnya LED red, LED merah menyala, LED green dan yellow itu di low kan, dan tone buzzer, bunyi buzzer itu akan aktif terus teman-teman. Kemudian ada kondisi yang kedua, yaitu else if suhu jika melebihi dari ambang batas yang sudah kita tentukan, yaitu 60 atau 30. Jadi jikalau suhunya sudah melebihi dari 30, maka LCD akan menampilkan status suhu tinggi dengan output LCD dengan status LED red menyala on, LED green dan LED yellow di low kan. Dan juga di sini perulangan untuk buzzer yang akan menyala berkedip selama 3 detik. Dan selama 3 detik itu dia akan delay selama 250 millisecond atau on selama 250 millisecond. Dan juga akan off selama 250 millisecond dan terus berulang sampai suhunya rendah atau rata-rata kembali. Kemudian kondisi yang ketiga, else if kelembapan, jikalau melebihi ambang batas yang sudah kita tentukan yang tadi 60, maka LCD akan menampilkan status kelembapan tinggi dengan output LED merah menyala, LED green, yellow, kuning, dan hijau itu di low kan, dan juga perulangan untuk buzzernya, tone buzzer akan berkedip selama 3 detik dengan buzzer on selama 250 millisecond dan off selama 250 millisecond juga. Kemudian ada kondisi keempat, else if suhu jikalau rendah dari temperatur yang sudah kita tentukan, yaitu
20. Jadi kalau suhunya 19 itu suhunya rendah, dan LCD akan menampilkan status kondisi suhu rendah. Dan di sini outputannya hanya LED kuningnya menyala, LED green dan rednya di low-kan, dan buzzernya mati. Berikut kondisi yang kelima, else if. Kelembapan jikalau rendah kurang dari, maka kelembapannya yang tadi kita sudah buat yaitu 40, maka kalau kurang dari 40 kelembapannya rendah, maka LCD print akan menampilkan status kelembapan rendah dengan outputannya yaitu LED yellow menyala, LED kuning menyala, LED hijau dan merah di low-kan, dan tone buzzer mati. Kondisi keenam, kondisi terakhir yaitu kondisi normal, yang dimana LCD akan menampilkan status aman dengan outputan LED hijau green menyala, LED kuning dan merah di low-kan, dan buzzer mati. Dan akan delay selama 1 detik untuk terus mengulang sistem pembacaan sensornya. Jadi itu penjelasannya teman-teman untuk kode programnya. Berikutnya kita langsung saja untuk merunning simulasi sistem tertanam yang sudah saya buat. Kita jalankan. Nah, di sini sudah jalan, yang dimana LCD-nya menampilkan temperatur 20 Celcius. Ini untuk suhunya 20, yang dimana itu masih dikatakan rata-rata, suhu rata-rata, jadi masih aman. Maka LED hijaunya menyala. Kemudian mari kita coba untuk menyalakan MQ135 untuk mendeteksi gas berbahaya. Di sini saya akan menyalakan logic toggle-nya. Kita lihat. Nah, di sini Arduino sudah mendeteksi dari sensor gasnya bahwa terdeteksi gas berbahaya. Maka LCD menampilkan status gas berbahaya dan speakernya menyala serta LED merahnya juga menyala. Kemudian mari kita coba untuk suhu yang rendah. Kita coba ke 18, apa yang terjadi. Nah, di sini LCD menampilkan temperatur suhu itu 18 Celcius, yang dimana statusnya itu suhu rendah, yang dimana sudah kita buatkan programnya untuk suhu rendah, yaitu LED yellow-nya menyala, LED kuningnya menyala. Kita normalkan lagi. Nah, di sini sudah aman. Suhunya sudah 20. Kemudian kita coba untuk kelembapan yang kita lanjut dulu untuk suhu yang tinggi ya teman-teman, yaitu tadi di atas 30. Jadi 30 kita coba ini. Nah, di sini sudah langsung terbaca temperatur suhunya 32 dan statusnya suhu tinggi. Di sini speakernya akan aktif selama 3 detik yang terbagi menjadi 2, yaitu 250 mili second untuk
dan 250 ml untuk mati. Kemudian di sini LED merahnya juga menyala ya teman-teman. Mari kita normalkan kembali. Kita kasih 28. Nah, di sini sudah tertera status aman. Kemudian kita coba untuk suhu kelembapan yang rendah, teman-teman. Di sini yang tadi kita sudah buat ambang batas kelembapan yang rendah itu di bawah 40. Di sini sudah 40, maka mari kita turunkan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini sudah langsung terbaca di LCD, teman-teman. Kelembapan rendah dan LED kuningnya menyala. Kemudian kita coba untuk kelembapan yang tinggi, yaitu di atas 60. Nah, kita coba 61. Nah, di sini sudah terbaca LCD menyatakan status kelembapan tinggi. Speaker itu dia menyala selama 3 detik yang terbagi menjadi 2, yaitu 250 milisecond untuk berbunyi dan 250 milisecond untuk mati. Dan di sini juga LED merahnya juga menyala. Mari kita normalkan kembali ya teman-teman. Nah, di sini sudah normal kelembapannya 59. LCD menampilkan temperatur suhu 28 dan statusnya aman. LED hijaunya juga sudah menyala yang bertandakan aman. Sekian teman-teman penjelasan tentang simulasi sistem tertanam 2 sensor yang sudah saya buat. Saya mohon maaf jikalau ada penjelasannya dari saya yang kurang jelas atau perkataan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.